Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-21. Di part sebelumnya, Dongse berhasil menjadi juara ujian Tempest Thunder. Dan di part kali ini, Dongse akan menjalankan misi untuk menyelamatkan adiknya Boss Keqing. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di part 20, Dongse berhasil menjadi juara ujian Tempest Thunder. Dan saat ini, dirinya bersama Boss Keqing dan Mbak Firefox sedang OTW kembali ke distrik Qingxi. Saat perjalanan pulang, Boss Keqing memberi Dongse sebuah misi. Dirinya ingin Dongse bersama dengan tim Blood Wolf untuk membantunya mencari barang-barang yang hilang 2 hari yang lalu. Kelompok Rune Hunter yang ia sewa sudah tidak bisa dihubungi lagi. Dongse pun penasaran barang penting apa itu. Lalu Dongse menyarankan untuk meminta bantuan si Franco. Namun Boss Keqing tidak bisa meminta bantuan Franco karena barang ini berada di luar wilayah kekuasaannya Franco. Masing-masing geng di alam liar punya aturan untuk tidak saling mengganggu urusan di luar wilayahnya masing-masing. Mbak Firefox kemudian memberitahu Boss Keqing kalau kapten bersedia menerima misi ini. Kemudian Boss Keqing meminta Dongse untuk ikut dengannya menjauh sebentar. Ada suatu hal penting yang ingin dibicarakan Boss Keqing dengan Dongse. Dongse pun langsung berjalan mendekat ke arah Boss Keqing. Hal penting apa sih sampai aku tidak boleh dengar? Batin Mbak Firefox. Di sisi lain, Boss Keqing meminta Dongse untuk melakukan sesuatu. Dirinya cuma bisa meminta hal ini kepada orang yang paling ia percayai. Misi Dongse yang sebenarnya adalah menemukan adik Boss Keqing yang ikut menghilang bersama barang-barang tersebut. Setelah mendengar hal itu, Dongse merasa kalau misi kali ini pasti tidak akan mudah. Boss Keqing juga menerangkan kalau dirinya adalah putri tidak sah dari putra kedua keluarga pionir. Dirinya tidak disukai di keluarga tersebut dan dikirim ke distrik Qingxi untuk menjalankan bisnis keluarga. Jadi tidak ada yang pernah tahu kalau Boss Keqing punya adik. Beberapa tahun yang lalu, ayah Boss Keqing tewas di alam liar. Dengan itu, adik Boss Keqing adalah satu-satunya pewaris ayahnya. Keberadaannya akan mempengaruhi struktur keluarga Xiao. Sekali saja dirinya terekspos, maka dia akan menjadi duri bagi banyak orang. Apapun yang terjadi, Boss Keqing akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya. Boss Keqing lanjut menerangkan kronologi hilangnya adiknya itu. Setelah dirinya meminta Franco untuk membuka rute transportasi, Boss Keqing berniat membawa adiknya itu ke distrik Qingxi bersama tim transportasi dari perusahaannya. Namun sekitar 2 hari yang lalu, dirinya hilang kontak dengan tim transportasi tersebut dan sampai saat ini belum menerima kabar apapun perihal adiknya itu. Jika Boss Keqing mengirim orang yang berasal dari Purple Gold Consortium, maka identitas adiknya akan terekspos dan bisa membahayakan nyawanya. Jadi tidak ada pilihan lain bagi Boss Keqing selain meminta bantuan Dongse. Nama adik Boss Keqing adalah Xiao Chuan. Dirinya berharap supaya Dongse membawanya kembali dengan selamat. Hei nenek sihir sialan, apa yang mau kau lakukan pada Dongseku? Umpat Mbak Firefox dalam hati. Di sisi Dongse, dirinya juga punya seorang adik. Jadi dia tahu bagaimana perasaan Boss Keqing sekarang. Apapun yang terjadi, Dongse akan menyelamatkan adiknya Boss Keqing. Tapi Boss Keqing juga masih mengkhawatirkan kondisi kesehatan Dongse yang baru saja kembali dari ujian Tempest Thunder. Tapi Dongse menenangkan Boss Keqing dengan bilang kalau kondisi tubuhnya sudah pulih total. Sudah cukup mesra-mesraannya, jangan menggodanya lagi nenek sihir kaya raya, bentak Mbak Firefox. Lah kok ngamuk? Batin mereka berdua.
Dongse pun menenangkan mbaknya itu karena Bos Keking cuman menceritakan detail dari misinya saja. Bos Keking cuman gak mau diriku dalam bahaya ketika menjalankan misi nanti mbak, terang Dongse. Bos Keking juga mengingatkan kalau mereka hanya punya waktu istirahat hingga nanti malam. Besok pagi, Dongse dan tim Blood Wolf harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke alam liar. Meskipun Bos Keking sangat mengkhawatirkan adiknya, Dongse senang karena Bos Keking masih memberikan waktu istirahat kepada Dongse sehingga dirinya bisa mengajak Xiaoxi untuk merayakan kemenangannya ini. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Mak ting. Paman Zhao langsung memberi Dongse ucapan selamat. Dia nggak nyangka kalau Dongse bakal jadi pemenang ujian Tempest Thunder. Kapten Poison Wolf juga memberitahu bahwa setelah lulus dari Universitas Qiyou, minimal Dongse akan dipromosikan langsung menjadi Rune Hunter rank C. Jika kakak jadi Rune Hunter rank C, berarti aku bisa makan KFC setiap hari dong, ujar Xiaoxi. KFC masih kemurahan dek, kau bisa makan apapun sepuasmu di restoran mahal manapun, ujar si Qian. Lalu si bocil kacamata juga ikut senang karena ikutan populer gara-gara berteman baik dengan Dongse. Nana yang merupakan teman cewek sekolah yang populer itu mengirimi si bocil kacamata ini pesan. Tapi sayang sekali, Nana cuma mau minta nomornya Dongse doang. Semua orang yang ada di sana pun langsung ngakak brutal. Melihat kebahagiaan ini membuat Dongse senang. Dia bertekad kalau akan menjadi lebih kuat supaya bisa melindungi senyuman mereka semua. Tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Cewek ini bernama Nana. Dialah orang yang mengirim pesan ke si bocil kacamata. Dirinya nggak nyangka kalau Dongse berhasil memenangkan ujian Tempest Thunder. Oh Nana, gimana hasil kelulusanmu? Tanya Dongse. Rune Spirit milik Nana cuman 42%. Pasti tidak bisa dibandingkan dengan Dongse yang menjadi seorang pahlawan ketika ujian Tempest Thunder. Dulu saat di SMA, penampilan Nana kayak gini. Kenapa sekarang jauh bet? Batin si bocil kacamata. Kemudian pacar Nana ini bertanya, siapa pria ini? Nana pun heran, bisa-bisanya pacarnya tidak tahu Dongse, orang yang menjadi pahlawan ketika terjadi outbreak di Pulau Tempest Thunder. Pulau Tempest Thunder? Outbreak lubang cacing? Sehebat itukah dia? Ujar si pacar. Dia ini baru keluar gua kah? Masa Tempest Thunder aja kagak tahu? Ujar si Qian dalam hati. Lalu orang ini dengan sok keras menyuruh Dongse untuk tidak berbuat macam-macam dengan ceweknya itu. Bagi orang ini, Rune Hunter itu hanyalah makanan bagi para Rune Beast dan anjing milik keluarga yang kuat. Sontak si Qian langsung ngamuk karena orang ini menghina Rune Hunter. Tanpa mereka sadari, dari jauh Song Fang dan Jia Wenlong sedang mengamati pertikaian ini. Ternyata pacarnya Nana bernama Zhang Tingxi, yang merupakan anaknya Pak Menteri. Dia datang ke restoran ini karena rekomendasi dari Song Fang setelah tahu kalau Dongse sudah kembali dari ujian Tempest Thunder. Si Qian menegaskan kalau orang seperti Zhang Tingxi bisa hidup nyaman di kota karena adanya Rune Hunter yang melindungi kota. Tapi Zhang Tingxi bodoh amat dan berniat memukul si Qian dengan botol anggur merah. Sontak Dongse langsung menghentikannya. Dongse meminta Nana untuk segera membawa pacarnya meninggalkan restoran ini. Nana inginnya juga begitu. Namun sebagai anak pejabat, Zhang Tingxi mampu membayar mahal restoran ini untuk mengusir kelompoknya Dongse. Jangan sombong, kayak duit orang tuamu itu halal aja, ujar Paman Zhao. Nggak peduli mau anak pejabat, Dongse langsung mencekik leher Zhang Tingxi. Dongse nggak terima veteran tempur seperti Paman Zhao direndahkan oleh bocah keparat ini. Yingsan, kenapa kau diam saja? Hajar bocah keparat ini! Teriak Zhang Tingxi. Pedang besar langsung mengarah ke arah Dongse.
Sontak Dongse langsung melepaskan Zhang Tingxi. Orang yang tadi hampir menebasnya adalah Yingsan, seorang rune swordsman rank E sekaligus bodyguardnya Zhang Tingxi. Yingsan menyuruh tuan mudanya ini untuk mundur. Di sisi lain, Shiqian merasa kalau Yingsan adalah seorang top rune hunter rank E. Bahkan ketika ayahnya dan paman Poison Wolf bertarung bersama, belum tentu bisa menang. Si anak pejabat Zhang Tingxi pun langsung bertingkah sombong karena punya bodyguard rune hunter rank E yang tunduk padanya. Paman Poison Wolf tidak habis pikir jika Yingsan lebih memilih keluar dari kelompok pemburu bayaran dan lebih memilih bergabung dengan Pak Menteri. Yang dilakukan Yingsan hanyalah mencoba bertahan hidup di dunia ini dengan bergabung ke pihak yang memiliki kekuasaan politik di dalam kota. Paman Zhao mengingatkan Dongse untuk tidak nyari ribut dengan bawahannya Pak Menteri Zhang. Soalnya nanti bisa sangat merepotkan Dongse. Dongse membenarkannya. Zhang Tingxi ini berbeda dengan Jia Wenlong dan Song Fang. Bocah ini adalah anak satu-satunya Pak Menteri Zhang. Jadi Dongse tidak boleh sampai memprovokasinya. Bisa gawat kalau anak pejabat ini menyentuh teman-teman dan keluarganya, terutama Xiao Xi. Dongse pun ngalah dan mengajak mereka semua untuk pindah ke restoran lain. Shiqian terlihat tidak terima dengan hal ini. Namun Paman Zhao menghentikan anak perempuan satu-satunya itu dengan bilang kalau pilihan Dongse itu sudah tepat. Tapi si anak pejabat songong ini tidak mau membiarkan Dongse pergi semudah itu. Tidak peduli di luar sana Dongse memiliki julukan apa, tapi di hadapannya semua julukan itu hanyalah omong kosong belaka. Dia menyuruh Yingsan untuk memotong satu tangan Dongse sebagai kompensasi. "Sesuai keinginan Anda, Tuan Muda," ujar Yingsan yang langsung melesat ke arah Dongse. Sontak Paman Zhao dan Kapten Poison Wolf langsung menghadang Yingsan. Namun Yingsan mengaktifkan rune skill Ghost Shadow Step. Dua bayangannya langsung mengajar Paman Zhao dan Kapten Poison Wolf. Tapi serangan kedua bayangan itu tidak memberikan luka apapun ke mereka berdua. Ghost Shadow Step merupakan rune skill rank E. Ini adalah keuntungan yang didapat apabila bergabung dengan Pak Menteri Zhang. Kemudian tubuh Yingsan yang asli langsung menyerang Dongse. Dan dawas! Dongse langsung menendang perut Yingsan sampai tidak berkutik seperti ini. Lalu Dongse mengacungkan rune snipernya tepat di kepala Yingsan. Dongse mau mengalah karena menghormati Pak Menteri, bukannya takut sama anak pejabat dan anjingnya seperti ini. Yingsan tidak menyangka kalau bocah ini punya aura rune hunter rank E yang lebih kuat darinya. Bahkan bocah ini juga punya rune sniper rank D. Jelas dirinya tidak akan bisa menang melawan Dongse. "Aku ini juara ujian Tempest Thunder. Kau pikir aku menang cuman karena keberuntungan? Sekarang aku juga resmi menjadi mahasiswa Universitas Kiao. Apa menurutmu aku bakal takut sama Pak Menteri dari distrik kecil seperti Kingxi, heh?" ujar Dongse. Si anak pejabat sialan ini pun langsung panik begitu melihat bodyguardnya tidak berkutik. "Hei anak pejabat, kau pikir ayahmu yang hebat itu mau mengeluarkan sumber dayanya untuk melawan universitas besar seperti Universitas Kiao?" ujar Dongse. Kemudian Yingsan meminta tuan mudanya untuk melupakan masalah ini. Sontak si anak pejabat ini langsung ngamuk dan memaki-maki Yingsan dengan kata-kata kasar. Yingsan benar-benar minta maaf karena tidak bisa menang melawan Dongse. Yingsan, sepertinya kau belum pantas jadi anjingnya keluarga Zhang," ujar Kapten Poison Wolf. Dongse dan teman-temannya pun pergi meninggalkan restoran tersebut. Meskipun Dongse sudah bertambah lebih kuat dari sebelumnya, tapi Dongse belum cukup kuat untuk melindungi orang yang dia sayangi karena masih banyak orang jahat di luar sana yang lebih kuat darinya. Di belakang, Shiqian tidak menyangka kalau Dongse sudah sekuat ini, bahkan sudah lebih kuat dari ayahnya dan juga Paman Poison Wolf. Shiqian pun bertekad untuk tidak mau ketinggalan jauh dari Dongse. Di luar, Kapten Poison Wolf mengira kalau penguji Yanji pasti sudah mengajari Dongse sesuatu. Namun penguji Yanji tidak pernah mengajari Dongse apapun.
Lalu si bocil kacamata meminta izin untuk melihat dan menyentuh rune sniper rank D-nya Dongse. Mbak Firefox mengatakan kalau rune sniper rank D bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diberikan ke orang lain. Dia yakin kalau Dongse pasti sudah jual diri ke bos Keqing. "Hei, ayolah, aku tidak jual diri tahu," ujar Dongse yang tidak dipercaya sama Mbak Firefox. "Aku beneran gak jual diri ya guys ya," ujar Dongse. Tak lama kemudian, Dongse menitipkan Xiaoxi ke si Qian sebentar. Dirinya cuma mau menyapa teman lama. Lalu di sebuah gang di pinggiran distrik Qingxi, Jia Wenlong kesal karena sekarang Dongse sudah menjadi rune hunter rank E. Song Fang pun kesal karena talenta itu seharusnya menjadi milik anaknya. Dan dawor. Tiba-tiba Song Fang langsung kena headshot. Sontak Jia Wenlong langsung panik dan bertanya-tanya siapa yang melakukannya. "Kau pikir aku tidak menyadari keberadaan kalian di restoran itu?" ujar Dongse. "Apa yang kau inginkan?" tanya Jia Wenlong. Dongse sudah jengkel dengan kelakuan emak-emak yang satu ini. Jadi dia mengirim Song Fang menemui suami dan anaknya di akhirat, sekalian reunian di sana. Lalu untuk Jia Wenlong, Dongse ingin segera mengakhiri konflik ini secepat mungkin. Mereka berdua bisa bertarung mati-matian saat itu juga kalau Jia Wenlong mau. Tentu saja Jia Wenlong tidak mau melakukannya. Dia berjanji tidak akan pernah menyentuh teman-teman dan keluarga Dongse lagi. Jia Wenlong berjanji kalau akan selalu menjauh dari mereka semua. "Bagus, aku senang mendengar itu," ucap Dongse. Pagi harinya panel berpindah ke kantornya Pak Menteri Zhang. Dengan penuh kesombongan, Zhang Tingxi sedang duduk di meja kerja ayahnya. Berada di sini nuansanya benar-benar sangat berbeda. Seolah-olah dirimu berdiri di puncak dunia. Yingxan mengingatkan tuan mudanya ini kalau Pak Menteri Zhang sebentar lagi akan datang. Bukannya malah berdiri, dia malah membentak Yingxan dan menyuruhnya untuk diam. "Tingxi, tidak sembarang orang bisa duduk di situ," tegas Pak Menteri Zhang. Sontak Tingxi langsung berdiri dan meminta maaf ke ayahnya. Orang kekar inilah Pak Menteri Zhang. Meskipun menteri, beliau ini juga seorang rune hunter rank B. Tingxi langsung mempersilahkan ayahnya untuk duduk di kursi tersebut. Pak Menteri Zhang memberi nasihat kalau dunia ini hanya menghargai mereka yang kuat. Dirinya bisa duduk di sini karena kemampuannya sudah diakui sebagai rune hunter rank B. Jika Tingxi tidak kerja keras dan hanya mengandalkan kekuasaan ayahnya, maka suatu saat nanti Tingxi bakal jadi sampah masyarakat. Tingxi mengatakan ke ayahnya kalau dirinya sudah bekerja keras dan sebentar lagi akan promosi menjadi rune hunter rank E. "Benar kan Yingxan?" tanya Tingxi yang membuat Yingxan tidak bisa berkata-kata. Pak Menteri Zhang tahu kalau anaknya itu hanya membual. Lalu dia menyuruh Tingxi keluar karena ada yang mau dibahas dengan Yingxan. Tingxi pun langsung keluar ruangan dan tak lupa memberi salam kepada ayahnya. Di depan ruang kantor, Tingxi kesal karena dirinya tidak bisa mengadukan Dongse kepada ayahnya. Tapi dia tidak akan menyerah. Dia akan membuat Dongse menyesal karena sudah membuat masalah dengannya. Di dalam kantor, Yingxan yakin kalau Pak Menteri Zhang mau memberikan sebuah misi padanya. Pak Menteri Zhang mulai bercerita kalau beberapa hari yang lalu tim transportasi Purple Gold Consortium putus kontak ketika berada di alam liar. Pak Menteri yakin kalau mereka pasti dibegal sama geng Li Huo. Yingxan menduga kalau misinya adalah mengambil barang-barang dari Purple Gold Consortium. Namun misinya bukan itu, melainkan menemukan bocah yang ada di foto tersebut. Pak Menteri Zhang ingin Yingxan menemukannya dan menghabisinya. Pak Menteri Zhang ingin melihat mayatnya sebagai bukti. Di sisi Yingxan, dirinya tidak menyangka kalau akan mendapatkan misi untuk menghabisi bocah seperti ini. Sebagai bantuan, Pak Menteri Zhang akan menyiapkan 3 rune hunter rank E dan 5 rune hunter rank F untuk menemani Yingxan menyelesaikan misi ini. Jika sampai gagal,
Yingsan akan menerima konsekuensi yang sangat berat. Baik Pak Menteri, aku akan menyelesaikan misi ini dengan baik, ucap Yingsan. Ketika keluar ruangan, Yingsan penasaran siapa bocah ini sebenarnya. Bisa-bisanya Pak Menteri Zhang mengutus banyak Rune Hunter hanya untuk memburunya. Tidak perlu memikirkannya, apapun yang terjadi akan kuselesaikan misi ini tanpa kegagalan sedikit pun, batin Yingsan. Pak Menteri Zhang tidak pernah menyangka kalau master kedua keluarga Xiao tidak hanya punya seorang putri tidak sah, melainkan juga punya putra tidak sah yang lain. Jika Pak Menteri Zhang bisa menyingkirkan bocah itu, maka keluarga Xiao berjanji akan memberikan Purple Gold Consortium kepada Pak Menteri Zhang. Dan Pak Menteri Zhang tidak akan menolak ladang cuan tersebut. Singkat cerita, panel berpindah ke gerbang depan distrik Qingxi. Dongse dan tim Blood Wolf sebentar lagi akan berangkat ke alam liar. Untuk sekarang, Xiaoxi aman dari ancaman Jia Wenlong dan Song Fang. Tapi yang menjadi kekhawatiran Dongse adalah si anak pejabat Zhang Tingxi. Kapten Poison Wolf pun langsung memanggil Dongse. Sontak Dongse langsung tersadar dari lamunannya dan berlari ke arah Kapten Poison Wolf. "Ada apa bos?" tanya Dongse. Kapten Poison Wolf langsung mengumumkan kalau sekarang Dongse adalah wakil kapten tim Blood Wolf yang baru. "Jangan bercanda bos, Dongse itu masih pemula," protes Bang Monkey. Dongse pun juga sama, dia merasa tidak pantas menjadi wakil kapten. Tapi Kapten Poison Wolf sudah bulat dengan keputusannya. Setelah insiden outbreak lubang cacing di Pulau Tempest Thunder, Dongse jauh lebih layak ketimbang anggota yang lain. Terlebih lagi, Bang Bull, Bang Tiger, dan Bang Monkey kebanyakan nyantainya. "Dongse sekarang adalah Rune Hunter rank E. Kalian gak malu kah dilampaui Dongse?" bentak Kapten Poison Wolf. "Nah nih, Dongse sudah promosi jadi rank E," teriak mereka bertiga. Bahkan Dongse bisa membuat Yingsan ketar-ketir tahu, imbuh Mbak Firefox. Kemudian Kapten Poison Wolf juga menambahi kalau Dongse adalah mahasiswa Universitas Kiao. Ditambah dengan dukungan Boss Keqing, Dongse akan berkembang lebih jauh lagi. Mereka bertiga pun langsung insecure setelah mendengar hal tersebut. "Untuk misi kali ini, semuanya harus mendengarkan Dongse," tegas Kapten Poison Wolf. "Siap 86 bos," teriak mereka berempat. Jika anggota Blood Wolf yang lain mendengarkan Dongse, maka hal itu akan memudahkan Dongse untuk menyelamatkan Xiao Chuan, adiknya Boss Keqing. Bang Monkey nggak nyangka kalau Dongse tidak butuh waktu lama buat naik peringkat setelah meminum obat Awakening. Bang Monkey rencananya juga akan meminum obat Awakening tersebut supaya bisa kuat seperti Dongse. Kapten Poison Wolf langsung menendang Bang Monkey dan bersiap berangkat menjalankan misi dari Boss Keqing. Singkat cerita, mereka pun langsung terbang menuju ke alam liar. Menurut data dari Boss Keqing, hilangnya tim transportasi berada di rute nomor 2. Selain diserang Rune Beast, satu-satunya alasan lain mereka menghilang adalah karena dibegal sama geng Li Huo. Kalau bukan karena serangan Rune Beast, barang-barang perusahaan pasti masih ada. Dan jika mereka berhadapan dengan geng Li Huo, maka misi Dongse kali ini tidak akan mudah. Lalu Dongse bertanya, sekuat apa geng Li Huo ini? Kapten menerangkan kalau kekuatan terkuat mereka berada di puncak rank E, dan itu masih lebih kuat daripada Kapten. Moto mereka, jangan bunuh orang, hubungi keluarganya, dan lepaskan mereka setelah dapat uang tebusan, terang Kapten. Dongse pun senang mendengarnya. Itu berarti Xiao Chuan masih hidup. "Jika dibandingkan dengan geng asnya Franco gimana?" tanya Dongse. Sambil ketawa, Kapten mengatakan kalau geng asnya Franco tentu jauh lebih kuat. Sekarang geng mana yang cita-citanya itu adalah menghancurkan Pak Menteri Zhang? Benar juga. Kalau mereka tidak kuat, bagaimana mungkin mereka akan menghancurkan Pak Menteri Zhang? Ujar Dongse. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan kondisi di alam liar.
Para Rune Beast level rendah di sana langsung panik ketika melihat pesawat tempurnya tim Blood Wolf. Akhirnya mereka sampai di lokasi di mana tim transportasi Purple Guard Consortium hilang kontak. Bang Monkey langsung mengeluarkan rune scouting untuk menemukan jejak mereka. Tak lama kemudian, Bang Monkey mendeteksi adanya jejak energi sejauh 300 meter dari tempat mereka. Singkat cerita, tim Blood Wolf yang dipimpin Dongse sampai di lokasi di mana barang-barang tim transportasi Purple Guard Consortium berada. Setelah memeriksanya, tidak ditemukan jejak mayat orang. Jadi mereka menyimpulkan kalau tim transportasi Purple Guard Consortium masih hidup. Tapi semua barang-barang berharga Purple Guard Consortium sudah dilooting oleh geng liar yang menguasai wilayah ini. Lalu Kapten menyuruh Dongse untuk melihat sesuatu. Dongse melihat bekas kebakar di tanah berbentuk kipas. Sudah pasti kalau ini adalah bekas rune skill rank E yang bernama Distant Fire Slash. Rune skill rank E seperti ini hanya dimiliki oleh Wang Shengyan, pemimpin geng Li Huo. Di sisi Dongse, dirinya penasaran dengan cairan hitam ini. Lalu Bang Tiger usul jika lawan mereka adalah geng Li Huo, lebih baik menghubungi Boss Keqing untuk menambah kekuatan. Bang Monkey mengiyakannya, soalnya geng Li Huo punya 20 anggota. Hanya dengan mereka berenam tidak mungkin bisa mengalahkan geng Li Huo. Di sisi lain, cairan hitam ini baunya mirip bensin. Tapi Dongse menduga bahwa ini adalah jejak dari Rune Beast rank E Fire Elephant. Semuanya menjauh dari sini dan kembali ke shuttle secepat mungkin, teriak Dongse. Dongse, kenapa kau panik begitu? Tanya Bang Monkey. Tiba-tiba Bang Monkey mendengar suara keras dari belakang. Dan ternyata kekhawatiran Dongse benar. Rune Beast rank E Fire Elephant muncul di belakang mereka. Sontak Kapten Poison Wolf mendorong Bang Monkey menjauh. Dan dawas! Bos! Teriak Bang Monkey. Sialnya tulang rusuk Kapten Poison Wolf ada yang retak. Dirinya menyuruh semuanya untuk segera kembali ke shuttle. Bang Monkey kesal karena Kapten Poison Wolf harus terluka gara-gara menyelamatkannya. Di sisi lain, Fire Elephant ingin menginjak tubuh Kapten Poison Wolf yang sedang terluka itu. Awas bos! Teriak Mbak Firefox. Tiba-tiba, 6 tebasan beruntun pedang api mengarah ke si Fire Elephant. Tebasan tersebut langsung mengalihkan perhatian Fire Elephant. Mbak Firefox dan yang lainnya pun langsung menoleh ke arah tebasan pedang tadi berasal. Terlihat Dongse yang sudah memasang semua perlengkapan rune hunternya, mulai dari rune armor Royal Wind, rune skill Wind Slash, dan rune sword Blazing Flame. Kapten pun berterima kasih ke Dongse karena sudah menyelamatkannya. Mereka berlima pun langsung maju. Bang Tiger dan Bang Bull bertugas mengalihkan perhatian Fire Elephant. Bang Monkey fokus menyerang bagian mata si Fire Elephant. Mbak Firefox mengcover mereka dari belakang. Mereka pun langsung bekerja sama menyerang Fire Elephant. Setelah melihat ini, Kapten Poison Wolf mulai mengakui kepemimpinan Dongse. Sekarang saatnya Dongse mengakhiri Fire Elephant. Kombinasi rune skill Rapid Fire dikombo dengan rune skill Cyclone Blast pun ditembakkan. 6 tembakan beruntun Cyclone Blast langsung mengarah ke Fire Elephant. Dan dawar! Fire Elephant langsung meledak. Dan gak pakai gimmick, Fire Elephant langsung mokat seketika. Mbak Firefox gak nyangka kalau Fire Elephant bisa dikalahkan semudah ini. Saat mereka menangkap monster banteng biru yang setara dengan Fire Elephant ini saja butuh waktu setengah bulan. Dan harus kehilangan 1 anggotanya. Dongse benar-benar hebat, puji Bang Bull dan Bang Tiger. Dongse tetap rendah hati. Tanpa bantuan semuanya, dirinya tidak mungkin bisa memberikan serangan telak seperti tadi. Dan yang lebih penting lagi, mereka harus segera memeriksa kondisi Kapten Poison Wolf. Wah iya, aku sampai lupa sama bos, ujar Mbak Firefox. Singkat cerita,
Kapten Poison Wolf pun sudah disuntikan medkit dan tak lama lagi akan pulih kembali. Di sisi Mbak Firefox, dirinya meminta Dongse menggantikan posisi kaptennya yang gak guna ini. Aku belum mokat, dan bisa-bisanya kau mengataiku gak guna, ujar Kapten Poison Wolf dengan kesal. Di sisi lain, Bang Monkey sedang menghitung keuntungan yang didapat dari menjual tubuh Fire Elephant ini. Dan setelah dihitung-hitung, mereka akan jadi kaya raya. Dan karena Dongse yang mengalahkan Fire Elephant, maka Dongse berhak atas runestone-nya Fire Elephant. Saat ini, Dongse sudah mencapai puncak rank E. Dirinya butuh banyak runestone untuk bisa promosi ke rank D. Karena tempat ini sangat berbahaya, Kapten Poison Wolf menyarankan untuk meninggalkan Fire Elephant di sini dan segera kembali ke shuttle terlebih dahulu. Tiba-tiba ada beberapa orang dari geng Li Huo yang muncul di belakang mereka. Sial, akhirnya mereka menemukan kami ya, batin Dongse. Dari atas shuttle muncul seseorang yang menyambut tim Blood Wolf. Orang ini adalah pemimpin geng Li Huo, namanya Wang Shengyan. Dirinya tidak terima jika tim Blood Wolf berburu di wilayah kekuasaannya. Sebagai kompensasinya, Kapten Poison Wolf akan berbagi material Fire Elephant dengan geng Li Huo. Tapi Wang Shengyan tidak mau. Dirinya akan mengambil penuh Fire Elephant tersebut. Karena kalah jumlah, Kapten Poison Wolf pun terpaksa menyerahkan Fire Elephant ke geng Li Huo supaya tidak terlibat pertarungan dengan mereka. Setelah itu, Kapten Poison Wolf mengajak semuanya untuk kembali ke shuttle. Namun rune skill Distant Fire Slash mengarah ke mereka. Sontak Bang Tiger langsung ngamuk ke Wang Shengyan. Bukan gayanya untuk membiarkan orang yang masuk ke wilayahnya keluar begitu saja. Dia menyuruh anak buahnya untuk membawa tim Blood Wolf ke markas mereka. Di sisi lain, Dongse menyadari kalau mereka tidak akan menang jika menghadapi mereka semua secara langsung. Bang Monkey pun menyuruh Dongse untuk menuruti mereka semua dan jangan bertindak gegabah. Di sisi lain, Dongse menduga jika adiknya Boss Keking pasti juga ada di markas mereka. Jadi tidak ada salahnya untuk ikut dengan mereka ke markas. Sebelum itu, Dadang menyuruh Dongse untuk menyerahkan semua equipment dan runestone-nya. Dongse pun langsung memberikan 2 runestone ke Dadang. Sontak Dadang langsung senang ketika mendapatkan 2 buah runestone secara gratis. Bagi Dongse, runestone tadi hanyalah sampah. Perlengkapan utama miliknya ia simpan ke dalam inventory system sehingga tidak akan bisa dicuri sama Dadang dan teman-temannya. Lalu Wang Shengyan menjelaskan kalau borgol ini mampu menahan kekuatan seseorang yang berada di rank D ke bawah. Jadi mustahil bagi tim Blood Wolf untuk bisa melepaskan borgol ini. Wang Shengyan langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa tim Blood Wolf ke markas mereka. Singkat cerita, panel berpindah ke markas besar geng Li Huo. Terlihat kalau 3 anggota sedang menggibah. Mereka mendapat info kalau bos mereka mendapat tangkapan besar kali ini. Tak lama kemudian, shuttle-nya Wang Shengyan pun datang. Mereka langsung terkejut karena melihat tubuh Fire Elephant. Mereka berdua pun langsung senang. Soalnya jika Fire Elephant ini dijual, mereka akan langsung kaya raya. Gak pakai lama, Wang Shengyan langsung menyuruh mereka bertiga untuk memotong-motong Fire Elephant itu. Tak lupa juga, dia memerintahkan Dadang untuk menaruh setiap anggota tim Blood Wolf di sel yang berbeda. Tim Blood Wolf pun berjalan ke sel sambil dimaki-maki sama anggota geng Li Huo yang lain. Mbak Firefox menenangkan Dongse. Soalnya geng Li Huo akan melepaskan mereka begitu sudah mendapatkan uang tebusan. Dongse bisa selamat dari ujian Tempest Thunder. Jadi masalah ini hanyalah masalah sepele bagi Dongse. Setelah masuk ke dalam markas, Dongse disuruh masuk ke sebuah sel. Dadang menendang Dongse karena bergerak sangat lambat. Ketika kami sudah mendapat bayarannya, maka kalian semua baru bebas, ngerti? Ujar Dadang.
Dongse pun berharap kalau dia dan teman-temannya memang bisa lolos semudah itu. Di belakang Dongse, seorang tahanan lain menenangkannya. Soalnya mereka semua bisa selamat asalkan geng Li Huo beneran mendapat uang tebusan. Wang Shengyan memang cerdas karena memisahkan para anggota tim Blood Wolf di sel yang berbeda. Namun hal ini justru mempermudah Dongse untuk menemukan adiknya Bos Keqing. Semoga saja Xiao Chuan ada di sel ini, batin Dongse. Tiba-tiba pandangan Dongse teralihkan ke sudut sel. Ada seorang bocah yang jauh lebih muda darinya di sana. Dongse berusaha mendekati anak ini dan mencari tahu apa benar dia ini Xiao Chuan, adiknya Bos Keqing. Dan dawas, bocah ini tanpa ragu langsung menyerang Dongse. Bocah ini sedang sensi, tidak peduli siapapun yang mendekatinya akan dia serang. Bocah sialan, umpat Dongse. Prabu menerangkan kalau bocah ini hanyalah orang asing. Jadi Prabu menyarankan Dongse untuk jangan mempedulikan bocah laknat ini. Surya juga penasaran kenapa bocah pembawa masalah seperti ini harus ikut dengan tim transportasi. Apa kalian tim transportasi Purple Gold Consortium? Tanya Dongse. Prabu mengiyakannya. Mereka dibegal dan ditangkap sama geng Li Huo beberapa hari yang lalu. Dongse semakin yakin kalau bocah inilah Xiao Chuan, adiknya Bos Keqing. Bocah ini cukup cerdas dalam menyembunyikan identitas aslinya. Dia sangat waspada terhadap semua Rune Hunter yang ada di sini. Akan sangat sulit bagi Dongse untuk mencoba membuatnya percaya padanya. Lalu Dongse menjelaskan kalau dirinya mendengar kabar kalau tim transportasi Purple Gold Consortium dibegal. Tidak disangka Dongse mengalami hal yang sama. Apa? Beritanya sudah sampai ke kota? Apa manajer Xiao akan menyiapkan uang tebusan untuk kami? Tanya Wahyudi dengan penuh harap. Tapi Dongse tidak tahu. Setelah mendengar itu, Wahyudi pun langsung menganggap kalau manajer Xiao sudah membuang mereka. Di sisi lain, Xiao Chuan terus mengamati Dongse karena mereka sedang membahas kakaknya. Yang menjadi fokus Dongse saat ini adalah membawanya pulang ke tempat Bos Keqing dengan selamat. Di luar markas, para anggota geng Li Huo sudah selesai memotong-motong Fire Elephant. Dadang heran kenapa mereka berdua begitu senang hanya karena uang yang didapat dari penjualan Fire Elephant. Padahal jika orang-orang dari Purple Gold Consortium ini ditebus, uang yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar. Kita bakal jadi sultan bro, teriak mereka berdua. Kemudian kita diperlihatkan dengan Wang Shengyan yang sedang melakukan transaksi online lewat laptopnya. Purple Gold Consortium sangat kaya. Mereka bisa mendapat banyak uang dari mereka. Email perihal uang tebusan pun sudah ia kirim ke pihak Purple Gold Consortium. Lalu Dadang masuk dan bertanya, apa perintah selanjutnya bos? Wang Shengyan sudah lama tidak bersenang-senang dengan wanita. Jadi dia menyuruh Dadang untuk membawa perempuan di tim Blood Wolf kemari. Kemudian panel berpindah ke selnya Dongse. Sebenarnya dengan semua kemampuan yang Dongse miliki, dirinya bisa meloloskan diri dengan mudah. Namun akan sulit jika harus membawa Xiao Chuan bersamanya. Beruntungnya Dongse sudah meminta bantuan sama Franco. Lebih baik bergerak ketika Franco dan timnya sudah datang. Lalu dari luar ada seorang anggota geng Li Huo yang melempar roti ke dalam sel. Di sini ada 6 orang, kenapa kau cuma memberi 4? Tanya Dongse. Di belakang, Prabu dan Surya langsung mengambil roti tersebut dan memakannya. Wahyudi langsung membentak Fikri karena roti ini adalah jatahnya. Soalnya dia adalah pemimpin tim transportasi ini. Di sisi Fikri, dia sangat kesal melihat si bocil ini memakan rotinya sendirian. Di sisi Dongse, dia bisa memaklumi hal ini. Sudah wajar jika manusia akan mementingkan diri sendiri ketika sedang dalam kondisi lapar. Nggak pakai lama,
Fikri langsung mencekik leher Xiao Chuan. Dia membanting Xiao Chuan dan menyuruhnya memberikan roti itu padanya. Dan dawas, Dongse langsung menendangnya. "Brengsek, apa kau juga mengincar rotinya?" ujar Fikri ke Dongse. "Kau itu sudah dewasa, kenapa nggak mau ngalah sama anak kecil?" bentak Dongse. Sontak Fikri langsung ngamuk ke Dongse dan dengan santai Dongse menantang Fikri duel 1 lawan 1. Tentu saja Fikri menolaknya karena dia tahu kalau Dongse itu lebih kuat darinya. Dengan bijak, Prabu membagikan rotinya dengan Fikri. Soalnya tidak baik jika mereka harus berkonflik di situasi saat ini. Prabu hampir kehilangan harga dirinya sebagai seorang rune hunter karena tidak mau berbagi dengan yang lain. Di sisi lain, Xiao Chuan juga membagi rotinya dengan Dongse. Dia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas sikap kasarnya tadi. Tapi Dongse masih kenyang dan menyuruh Xiao Chuan untuk menghabiskannya. Dengan lahap, Xiao Chuan langsung menghabiskan roti itu. Dongse harus membangun kepercayaan dengannya dulu. Setelah itu dirinya baru bisa berbicara dengan Xiao Chuan. Tiba-tiba dari luar sel terdengar suara teriakan perempuan. Ternyata Dadang sedang membawa Mbak Firefox ke tempat bosnya berada. Dongse pun langsung kesal melihat Mbak Firefox dilecehkan seperti itu. Jujur Li, Dongse bisa mengeluarkan rune weapon dan menyelamatkan Mbak Firefox. Namun hal itu bisa membahayakan Xiao Chuan. Dongse pun bingung harus ngapain. Dan tiba-tiba Dadang membentak seseorang yang tiba-tiba masuk ke markasnya. "Ini adalah markas geng Li Huo. Jika bos kami sampai tahu, maka kalian akan tamat," ujar Dadang. Tapi Om Deddy ini sama sekali tidak takut dengan ancaman si Dadang. "Siapa mereka? Sepertinya bukan bawahan Franco," batin Dongse. Wahyudi terlihat senang karena ada orang yang menyelamatkannya. Melihat pakaiannya, Wahyudi langsung tahu kalau mereka adalah kelompok rune hunternya Pak Menteri Zhang. Dadang pun bertanya, siapa mereka semua ini? Om Deddy menegaskan kalau Dadang tidak perlu tahu. Saat ini pemimpinnya sedang negosiasi dengan Wang Shengyan. Lalu Om Deddy menunjukkan foto Xiao Chuan. Tugasnya kemari adalah ingin membawa bocah ini pergi. "Mereka mencari Xiao Chuan, tapi bos Keking sudah mengirimku," ucap Dongse dalam hati. "Tunggu dulu, mereka pasti orang-orang yang dikirim untuk menghabisi Xiao Chuan," batin Dongse. Setelah memperhatikan fotonya, Dadang ingat kalau punya tahanan seperti ini. "Kenapa diam? Cepat beritahu aku," tegas Om Deddy. "Ada di sini Om, dia di sel ini Om," ucap Dadang sambil menunjuk ke arah selnya Dongse. Om Deddy pun senang Dadang memberitahunya dengan cepat. Dan brawak! "Xiao Chuan, ayo pulang. Aku datang kemari disuruh kakak perempuanmu untuk menjemputmu," ucap Om Deddy. Dari raut wajahnya terlihat jelas kalau Xiao Chuan tidak percaya dengan perkataannya Om Deddy. Dan sayang sekali, chapter pun hiatus sampai sekarang. Kita doakan semoga author segera melanjutkan manhwa yang satu ini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.